Dalam ajaran Islam, kisah tentang Nabi Adam alaihi salam merupakan kisah awal dari kepemimpinan manusia di dunia ini. Ia adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dan menjadi nabi pertama yang membawa ajaran Allah untuk memandu umat manusia di dunia ini. Allah memberikan banyak anugerah kepada Nabi Adam dan Hawa yang merupakan pasangannya. Mereka dilahirkan sebagai kembar laki-laki dan perempuan. Kemudian, Allah menetapkan syariat kepada keturunan Nabi Adam, yang mewajibkan mereka untuk menikah dengan pasangan yang bukan saudara kembar mereka. Ini adalah peraturan yang dilarang bagi laki-laki dan perempuan untuk menikahi saudara atau saudari kandung mereka sendiri. Namun, anak Nabi Adam yang bernama Kabil menolak peraturan ini karena ia mencintai saudara kembarnya. Kabil mengklaim bahwa Nabi Adam membuat hukum tersebut sendiri, dan ia merasa bahwa peraturan tentang pernikahan adalah hasil ciptaan Nabi Adam, bukan perintah langsung dari Allah. Namun, Allah kemudian memerintahkan dua anak Nabi Adam, yakni Kabil dan Habil, untuk menyajikan kurban sebagai cara untuk menentukan siapa yang benar dalam argumen mereka. Ternyata, Allah lebih merestui kurban yang disajikan dengan tulus dan ikhlas oleh Habil daripada yang disajikan oleh Kabil. Kemudian, Kabil, dipenuhi rasa iri, ia membunuh Habil. Setelah itu, ia menguburkan jasad Habil dengan cara meniru perilaku burung gagak yang menggali tanah. Setelah kematian Habil, Adam dan Hawa dikaruniai seorang putra lagi, yang kelak akan menegakkan keadilan atas perbuatan Kabil yang membunuh Habil. Putra ini diberi nama Syits, yang berarti anugerah. Ia lahir 5 tahun setelah Habil dibunuh oleh Kabil, yaitu pada tahun 235 setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ketika Nabi Syits dilahirkan, Nabi Adam berusia 930 tahun. Sebelum wafat, Nabi Adam mengajari banyak hal kepada Nabi Syits, termasuk ibadah pada waktu malam dan siang hari. Nabi Adam juga memberi peringatan bahwa di masa depan akan terjadi topan dan banjir besar yang akan menghancurkan setengah peradaban manusia. Nabi Syits juga menemani Nabi Adam saat menjalani sakaratul maut. Ketika ruh Nabi Adam kembali kepada Sang Pencipta, malaikat Jibril datang. Nabi Syits meminta Jibril untuk mengimami salat bagi jenazah Nabi Adam. Namun, Jibril meminta Nabi Syits untuk maju ke depan dan memimpin salat untuk ayahnya, Nabi Adam. Setelah wafatnya Nabi Adam, Nabi Syits menggantikannya dalam memimpin umat manusia. Dalam agama Islam, nabi kedua setelah Nabi Adam adalah Nabi Syits, bukan Nabi Idris. Bahkan, Nabi Idris belajar dari Nabi Syits untuk melanjutkan risalah yang telah diberikan oleh ayahnya, Nabi Adam. Pada masa Nabi Syits, semua manusia menyembah Allah, dan Allah mengutus Nabi Syits untuk mengingatkan manusia agar selalu beribadah dan menjaga keharmonian di muka bumi. Allah juga menurunkan syariat baru kepada Nabi Syits, yaitu larangan menikah dengan saudara kandung. Imam Al-Faradri, salah satu guru Imam Bukhari, menjelaskan bahwa Nabi Syits adalah orang pertama yang melakukan peradilan terhadap manusia atas perintah Nabi Adam. Nabi Syits memerangi Qabil, menangkapnya, dan menjadikannya tawanan hingga Qabil meninggal dalam keadaan kafir. Meskipun sosok Nabi Syits tidak termasuk dalam 25 nabi yang wajib diketahui dalam agama Islam, kisahnya tetap memiliki banyak hikmah dan manfaat, terutama dalam hal wasiat kenabian yang ia terima dari Nabi Adam alaihissalam. Sebelum melanjutkan kisah ini, mari kita mendukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara berlangganan dan menyalakan tanda loncengnya. Silakan sebarkan kisah ini dan semoga bermanfaat bagi banyak orang. Semoga semua tindakan ini dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membantu menyebarkan syiar Islam kepada manusia di seluruh dunia. Kisah awal kelahiran Nabi Syits alaihissalam dimulai dari peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil. Qabil bisa dianggap sebagai awal mula kejahatan di dunia ini. Setelah Nabi Adam diturunkan ke dunia, Qabil menjadi manusia pertama yang membunuh manusia lainnya. Oleh karena itu, sampai hari kiamat nanti, ketika ada manusia yang melakukan pembunuhan, Qabil akan mendapatkan bagian atau royalti dari dosanya, karena dia adalah contoh pertama dari tindakan kejahatan tersebut di dunia ini. Setelah Nabi Adam mengetahui bahwa Habil telah terbunuh, selama setahun beliau tidak tertawa dan tidak bergaul dengan Siti Hawa. Allah kemudian berfirman kepadanya, memberikan pengganti anak itu untuk beliau.
Anak ini akan menjadi anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi. Dari keturunannya, Allah akan menjadikan para nabi hingga hari kiamat. Tanda pengenalnya adalah bahwa anak itu akan dilahirkan secara tunggal, tanpa saudara sekandung. Anak ini diberi nama Syits. Ketika Hawa mengandung anak mereka, yaitu Nabi Syits, kelahirannya berjalan tanpa kesulitan. Ini terjadi beberapa tahun setelah pembunuhan Habil oleh saudaranya sendiri, Qabil. Ketika Habil terbunuh, istrinya, yang bernama Naslah, sedang hamil dengan anak pertama mereka yang kemudian dinamai Habil II atau dalam beberapa riwayat disebut dengan nama Yafat. Hubungan kekeluargaan antara Nabi Syits dan Yafat adalah paman dengan keponakan, meskipun usia mereka tidak terlalu berbeda. Keduanya adalah anak keturunan Nabi Adam yang saleh. Saat tiba waktunya, Nabi Syits dan Yafat menikah. Allah mengutus dua bidadari yang mengambil wujud manusia yang cantik. Naimah menikah dengan Nabi Syits, sementara Naslah al-Haura menikah dengan Yafat. Pernikahan Nabi Syits dan Naimah menghasilkan banyak anak, salah satunya adalah penerus kenabian, Siban. Siban menikah dengan Huriyah, putri Yayan dan Naslah. Dalam kitab Qasas al-Anbiya, seperti yang diceritakan oleh Salim Umar al-Aqdas, disebutkan bahwa Nabi Adam sempat menderita sakit selama 11 hari menjelang wafatnya. Selama sakitnya, Nabi Adam berwasiat kepada Syits untuk melanjutkan kenabian dan memberi beberapa petunjuk, termasuk peringatan tentang topan dan kehancuran alam. Nabi Syits juga mengiringi Nabi Adam saat sakaratul maut. Ketika ruh Nabi Adam kembali kepada penciptanya, malaikat Jibril datang. Nabi Syits memintanya salat untuk jenazah Nabi Adam, namun Jibril meminta Nabi Syits untuk mengimami salat tersebut. Setelah wafatnya Nabi Adam, Nabi Syits menggantikannya sebagai pemimpin manusia. Dalam peran barunya, Nabi Syits memerangi Qabil, menawan dan menghukumnya sampai Qabil meninggal. Kemudian, anak-anak keturunan Qabil ingin mengubur Qabil, tetapi setan memperdaya mereka dengan membuat upacara penyembahan yang salah. Saat Nabi Syits menyelesaikan tugasnya untuk memerangi Qabil, ia pergi ke negerinya dan menjadi pemutus yang adil di antara manusia. Nabi Syits juga membawa tugas kenabian dengan membacakan isi suhuf yang diterimanya kepada Bani Adam. Nasihat yang ia sampaikan mencakup banyak hal, seperti mengenal Allah, mengenali kebaikan dan keburukan, mendengarkan dan taat kepada penguasa yang telah Allah angkat, berbuat baik kepada orang tua, melaksanakan yang ma'ruf, perhatian pada kaum miskin, tidak toleran terhadap musuh agama, bersikap berani dalam menaati Allah, menjaga diri dari kejahatan, bersikap adil, dan banyak lagi. Setelahnya, Nabi Syits mengajarkan waktu-waktu ibadah dan beberapa praktek penting kepada Bani Adam. Ia juga menggali tambang pertama di bumi. Nabi Syits menerima 50 sohifah dari 100 sohifah yang Allah turunkan kepada para nabi. Ini adalah sebagian dari kisah hidup dan tugas kenabian Nabi Syits. Begitulah penjelasan mengenai kisah Nabi Syits dan isi suhuf yang diterimanya. Ini adalah cerita yang memperlihatkan warisan dan ajaran penting yang disampaikan melalui para nabi. Isi suhuf ini, termasuk ajaran moral dan etika, sangat bermanfaat dan relevan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan mereka. Kisah Nabi Syits juga menggarisbawahi pentingnya mengenal Allah, menjalani kebaikan, berbuat baik kepada orang tua, dan memiliki akhlak yang mulia. Nabi Syits juga diberikan tugas untuk membangun kembali Ka'bah di Mekah, menunjukkan signifikansi tempat suci dalam agama Islam. Nah, seperti itulah sepenggal kisah tentang Nabi Syits. Semoga berkah dan bisa menjadi pelajaran bagi kita, kini dan seterusnya. Subscribe channel ini untuk mendukung konten Islami seperti ini. Jazakumullahu khairon jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.